penebar cahaya sunnah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Tasydid pada selain huruf mim dan nun ya emang harus ya ditampakkan ya seperti pada kalimat waladdallin. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwatal Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unis alaihissubhanah hafidhahullah dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, seperti biasa nantinya bagi Anda yang ingin praktek membaca dapat bergabung bersama kami di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Yang pertama dan utama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang sampai kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan dilanjutkan para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian tidak lupa kita selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan para pemimpin kita. Semoga Allah memperbaiki mereka, karena kebaikan mereka menjadi kebaikan buat bangsa dan negara. Juga untuk kita sekalian, kita selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla agar selalu diarahkan ke jalan yang lurus, jalan yang pernah ditempuh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kembali kita lanjutkan sebelum menyimak bacaan-bacaan dan tilawah antum sekalian, kita membahas sedikit tentang Al-Quran. Pembahasan yang ketiga ya, dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran di Syekh Yahya Al-Qassani hafizahullah, yaitu wujubu muraja'atil Quran wa istidhkarihi wa tahdhiru min tarkihi wa nisyanihi. Kewajiban bagi kita untuk muraja'ah. Muraja'ah Al-Quran wastizkari
dan menjaga ya, Al-Quran dengan ingatan kita, wat tahdzir, dan peringatan buat kita sekalian agar jangan min tarkihi wa nisyani, meninggalkan ya, murojaah tersebut, apalagi hingga melupakan Al-Quran. Ini judul yang beliau paparkan. Laqad ja'alallahu azza wa jalla min tabi'atil bashar an-nisyan. Sudah menjadi tabiat yang Allah tetapkan buat manusia, yakni manusia itu ya tabiatnya lupa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat berbuat salah dan berbuat lupa. Bagaimana Nabi juga pernah ceritakan tentang kakek moyang kita, Nabi Adam. Ya. Wa nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatahu. Ketika Adam menjadi lupa, maka anak keturunannya pun jadi lupa. Inilah tabiat kita, ya. Karena yang sempurna adalah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan manusia banyak kelemahan. Wa minhu ma yakunu min taqsiril insan fil muraja'ah wal istizkar. Di antara penyebabnya, kata beliau, orang menjadi lupa karena kurangnya orang tersebut murajaah dan istizkar. Kurang murajaah dan kurang menjaga. Wa minhu, dan diantaranya yang kedua juga, ma yakunu bisababi kasratil a'mal wasyawagil. Yang kedua diantara penyebabnya terlalu banyak kesibukan ya, baik urusan agama maupun urusan dunia. Walidzalika radatu iddatu ahadits, walidzalika waradat ya, iddatu ahadits tahussu ala ta'ahudil Qur'an al-Karim. Karena itulah ya, akan kami turunkan beberapa hadis yang memberi motivasi untuk kita sekalian menjaga Al-Quran. Wa tuhadziru min nisyani, dan hadis-hadis tentang peringatan supaya ya, jangan melupakan Al-Quran. Aqtasiru ala ba'diha, ya, kata beliau, ya, aku ya, ringkas saja sebagiannya. Di antaranya an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an fa walladhi nafsi biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Hadis ya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an, jagalah Al-Qur'an ini. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah Azza wa Jalla. Lahu asyadu tafallutan minal ibil fi uquliha. Hafalan itu lebih ya mudah atau lebih dahsyat untuk hilang
dari seekor unta ya yang terikat. Nah, ini ya suatu ya perumpamaan ya. Unta yang diikat saja ya suatu saat dia bisa melepaskannya. Bagaimana dengan ya yang tidak diikat? Ya. Demikian pula orang-orang yang ya menghafal Al-Quran. Kalau tidak pandai-pandai mengikatnya dengan murojaah, itu pun bisa lepas. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Wa an Ibni Umar. Kemudian yang kedua. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama masalus sahibil Quran kamasalil ibili al-mu'aqqalah. Perumpamaan orang yang menghafal Quran seperti ya unta ya al-mu'aqqalah ayil marbutah yang terikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Kalau ikatannya dijaga, maka unta itu masih bisa dipegang. Wa in atlaqaha zahabat. Kalau ikatannya itu terlepas, maka unta itu akan pergi. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Malik. Yang ini juga merupakan perumpamaan yang sama dengan hadis sebelumnya. Disuruh kita menjaganya sebagaimana menjaga ya ikatan unta supaya tidak lepas. Wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Yang ketiga, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayya ujura ummati." Ditampakkan kepadaku pahala-pahala umatku. Hatta al-qadha yukhriju har-rajul minal masjid. Hingga ada pahala yaitu seseorang yang membuang kotoran ya yang ada di masjid ya. Jadi walaupun kotoran sekecil apapun yang ada di masjid lalu dia membuangnya, itu ditampakkan pahalanya. Wa uridat alayya dzunubu ummati. Demikian pula sebaliknya ditampakkan kepadaku dosa-dosa dari umatku. Falam ara dzamban a'zama min suratin minal Qur'an. Maka aku tidak melihat yang paling besar dosa yang aku lihat dari surat di dalam Al-Quran atau ayat-ayat utiha rajulun summa nasiyaha, yang Allah telah berikan kepada seseorang lalu dia sengaja melupakannya ya. Ini ya hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi ya. Hadis ini menjadi perbincangan ya tentang sahih dan tidaknya, wallahu alam. Yang menjelaskan bahwa semua pahala-pahala ditampakkan, semua dosa-dosa ditampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan walaupun sekecil apapun akan ditampakkan.
Dan siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, Allah akan tampakkan. Nah, berikutnya wa an Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ya. Yang ke ya. Yang keempat ya. Yang keempat ya. Dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara'al Qur'an summa nasiyahu." Siapa yang membaca Al-Qur'an summa nasiyahu, kemudian melupakannya, laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamah, dia akan bertemu Allah azza wa jalla pada hari kiamat, wa huwa adzam, dalam keadaan ya adzam, yakni ya ada penyakitnya, ya ada yang mengatakan hidungnya terpotong, ya. Ai maktu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan juga oleh Imam Abu Dawud ya. Jadi Syekh Yahya hafizahullah menurunkan empat dari hadis ya, yang berisi tentang ya bagaimana pahala dari menjaga Al-Quran dan bagaimana dosa ya ketika kita meninggalkan Al-Quran ya. Intinya dari hadis-hadis tersebut adalah peringatan buat kita sekalian untuk tidak lalai ya dari Al-Quran. Nah, masih ada keterangan-keterangan berikutnya yang insyaallah ta'ala nanti kita akan baca ya pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dari kitab Kaifa Tafadzul Qur'anul Karim. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di tas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Dan untuk pembacaan Al-Quran di surat An-Nahl ayat ke-90. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal ya, di Jakarta? Bukan, ini kayaknya Bukan. dari Pak Untung nih. Pak Untung, oh iya, di Pondok Ungu ya? Pak Untung. Iya, Di baik. Pondok Ungu. Pak Untung di Pondok Ungu, silakan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Qalqalah huruf dalnya. Oh ya, kalau ada. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Iya, bagus. Wa yanha 'anil, ainnya jangan lupa. Ya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal Jangan dipanjangkan. Wal munkari wal baghi.
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Aywa, Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam belajar Al-Quran dan semangat juga untuk belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Amin amin ya Allah. Ya. Tadi Ada- Ustaz mau tanya sedikit tentang menjaga Al-Quran Ustaz. Iya. Terkadang kita suka alfa juga kan kadang pada saat maghrib kita kan kadang suka ke kajian juga kajian kitab yang lain maksudnya gitu Ustaz. Biasanya kan kita suka ngaji nih tadarus di rumah setelah maghrib. Nah itu bisa kita ganti nggak dengan waktu yang lain setelah itu Ustaz? Baik. Iya, baik. Itu saja pertanyaannya, Pak. Ya, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustaz. Terkait menjaga, ya, diserahkan penjagaan itu, ya, kepada masing-masing individu waktunya, ya. Mungkin saja, ya, tidak sama bagi setiap individu. Ada yang bisanya ba'da maghrib sampai isya misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Atau kalau dia ikut kajian terlebih dahulu, ya, dia bisa setelah kajian tersebut, jadi setelah sholat isya dia murojaahnya. Ada juga yang murojaahnya ba'da subuh misalnya. Ya. Atau kalau tidak ba'da subuh di waktu duha, masing-masing. Ya. Selama dia ada waktu dan kesempatan untuk murojaah wal istizkar, maka ambil waktu tersebut. Di tengah kesibukan, yang mungkin saja kesibukan itu juga suatu kewajiban, ya. Seperti orang yang mencari nafkah buat keluarganya, itu juga kewajiban. Namun, ya, sisipkanlah dari waktu yang Allah berikan kepada kita untuk, ya, memurojaah. Demikian, wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Untung yang berada di Pondok Ungu. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah membaca Al-Qur'an di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Yanto di Bogor, Pak. Pak Yanto di Bogor. Silakan Pak Yanto. Surat An-Nahl ayat ke-91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Idza a-nya dua harokat, ya, ada tanda panjang. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aiman. Ulang dari wala tangkudul. Wala tangkudul aimana ba'da taukidiha. Ada dua harokat. Taukidiha wa qad ja'altumullaha. Tebal ya Pak? Tebal baca. Wa qad ja'altumullah. Baca tebal. Wa qad ja'altumullaha. Jangan tipis, ya, itu masih tipis Pak. Jangan tumullah. Kalau tumullah tipis, ya. Nah, Bapak naikkan pangkainya. Wa qad ja'altumullah. Tebal gitu baca Pak. Ja'altumullah. Nah, masih belum. Bapak jangan mencucukkan mulutnya. Jadi bukan tumul, tapi tumullah. Tumullah. Wa
laqad ja'altumullaha alaikum Kafila. alaikum kafila. Nah, bagus. Allah ya'lamu ma taf'alun. Kembali dibaca tebal. Innallaha. Ulang lagi. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Iya, barakallahu fiik. Masya Allah ya. Pak Yanto ya. Pak Yanto. Dari Bogor ya. Ya, mudah-mudahan ya Allah berikan terus semangat kepada Bapak untuk membaca dan belajar ya makharijul hurufnya dari Al-Qur'an dan belajar ilmu syar'inya juga. Allahumma amin. Amin. Minta doanya aja Pak Ustaz. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya. terima kasih jazakallah khairan Pak Yanto atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nahl ayat ke-92. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Fatah dari Bogor, Ustadz. Pak Fatah di Bogor ya. Ya, silakan Pak. 92 ya Ustadz. Iya, benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah. Jangan berhenti ya. Ya, jangan seperti sakta mimba di kuwa ya. Keliru ya, jangan begitu bacanya. Ulang lagi. Min ba'di quwwatin ankasa. Iya, bagus. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummah. Iya, bagus. An takuna ummatun hiya arba min ummah. Innama yablukumullahu bih. Bagus. Wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Taib, barakallahu fiik ya. Masya Allah, bagus bacaannya ya. Semoga Allah tambahkan ya semangat antum untuk terus belajar Al-Quran dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya, ada pertanyaan Pak Fatah? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Iya, taib. Baik. Nah, ya. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Fatah di Bogor atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadan di Cianjur ya. Iya Ustaz. Ya, Pak Kadan mau baca atau bertanya? Saya mau bertanya Ustaz. Iya, silakan Pak Kadan. Ini tentang masalah guna, kan ada guna asliyah dan guna mutawalah Ustaz. Tolong dijelaskan apa itu guna asli ataupun guna mutawalah Ustaz, supaya saya lebih paham gitu Ustaz. Bapak ya membacanya di kitab apa? Kalau saya kan tidak punya buku panduan, cuman sering menyimak di kajian saja gitu Ustaz. Gitu ya? Ya. Iya. Ya, baik. Baik, itu aja pertanyaannya. Ya. Ya Ustaz, syukuran jazakumullah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, wallahu alam ya. Istilah yang disebutkan tadi ya. Mungkin nanti saya akan pelajari. Baik. Baik Ustaz. Demikian Pak Kadan yang berada di Cianjur. Nah, insya Allah nanti akan dipelajari terlebih dahulu. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk tilawah di surat An-Nahl ayat ke-93
di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan, sudah masuk. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Si Depok. Bapak siapa? Haryadi dari Depok. Pak Haryadi di Haryadi, Depok. Ya, suaranya dikeraskan sedikit ya, Pak. Ya, silakan Pak Haryadi. Iya, Surat dari Depok. ya An-Nahl ayat ke-93, dan mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ya. Ayat 93, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Ummatau. Nah, itu bigunnah ya. Ulang lagi. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Ummatau. Sama ya. 2 harokat juga ya. Nah ya, ditahan 2 harokat. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidat. Bagus. Wahidatan wala. Nah, ulangnya dari ummatan wahidah. Ulang dari situ. Ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Oh, posnya nggak kuat ya. Nah. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Iya ya, sedikit tambahan ya. Setiap gunnah ya, baik gunnah musyaddah atau bigunnah ya, itu jangan lupa panjangnya sama 2 harokat ya. Nah, tadi masih belum pas. Ada yang kepanjangan, ada yang kependekan ya, ada yang sesuai ya. Seperti wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Nah, itu ada wala tus'alun, nah itu 2 harokat. Amma itu juga 2 harokat. Ya, 2 harokat juga ya. Nah, demikian. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus belajar Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Nah, terima kasih jazakallah khairan Pak Haryadi yang berada di Depok atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, di belakang Pak Haryadi masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nahl ayat ke-94. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Alimuddin Ustaz di Jakarta. Jakarta ya. Iya, Pak Alimuddin di Jakarta. Silakan Pak. Ayat ke-94 ya Ustaz ya. Iya benar. 94 ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. Iya, bagus. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. Bagus. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. Ahsantum, barakallahu fikum ya. Bagus bacaannya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat kepada antum dalam mempelajari Al-Qur'an
dan juga semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Pak Alimuddin ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Baik. Baik, syukran jazakumullahu khairan. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Pak Alimuddin yang berada di Jakarta atas partisipasinya dalam baca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Allahumma amin. Ya, silakan masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nahl ayat ke-96. Ya. Silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Iqbal di Bogor, Ustaz. Pak Iqbal di Bogor. Silakan Pak Iqbal. Surat An-Nahl ayat 96. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Iya, bagus. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bagus. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Hayatan idgham. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Bagus ya, nampak ya. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barakallahu fiik. Ya, bagus bacaannya, alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk membaca Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya. Allahumma amin. Jazakallah khair. Nah. Ya, terima kasih Pak Iqbal yang berada di Bogor atas partisipasinya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nahl ayat ke-98. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Zainal ya? Nah, Ya, Pak Zainal di Jakarta. Silakan Pak Zainal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ Jangan terlalu dipaksa kalau nggak kuat napasnya ya. Ulang lagi. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ Halo? Pak Zainal. Ulang lagi Pak Zainal, suaranya nggak kelihatan. Pak Zainal masih bersama kami? Halo, ya Mas. Iya. Ya, coba ulang lagi. Diulang kembali, Pak. Ulang kembali ayat 100. Iya, tadi ada koneksinya kurang bagus ya sepertinya. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Barakallahu fiik ya. Pak Zainal ya, semoga Allah tambahkan semangat antum dalam belajar Al-Quran dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya, Pak Zainal ada pertanyaan? Belum ada Ustaz. Belum Baik. ada. Baik.
Iya, afwan wa iyyakum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Zainal yang berada di Jakarta atas partisipasinya. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di surat An-Nahl ayat ke-101. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ahmad di Jakarta. Pak Man di Jakarta. Iya. Ya, silakan Pak Man. Surat An-Nahl ayat ke-101. Satu-satu. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wa Ayatin ya. A-nya panjang, ya-nya pendek ya. Ulang lagi. wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunazzil. Wallahu a'lam bima yunazzil qalu innama anta muftar. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busra lil muslimin. Iya, bagus. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan semangat Bapak untuk belajar Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya, Paman ada pertanyaan? Sementara belum ada. Belum ada, baik. Ya, baik. Nah, terima kasih. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum Pak Man yang berada di Jakarta atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nahl ayat ke-103. Ya, silakan. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bowo di Tangerang, Pak Ustaz. Pak Bowo di Tangerang. Ya, silakan Pak Bowo langsung. Bowo di Tangerang, Pak Ustaz. Iya, baik. Baik Pak Bowo, sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Sudah, Pak Ustaz? Iya, kalau sudah silakan. Di surat An-Nahl ayat ke-103, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad na'lamu annahum yaqulun. An ditahan dulu 2 harokat. Annahum yaquluna Yaquluna itu 2 harokat juga. Ya Ustaz. Innahum yaqulun. Annahum, bukan innahum ya Pak ya. Annahum. Annahum yaqulun. Halo? Coba konsentrasi Pak. Ya. Annahum yaqu. Kok berulang suaranya? Iya, benar. Kecilkan lagi, makanya kecilkan apa televisi, dikecilkan suara televisinya supaya Bapak konsentrasi saja. Supaya tidak berulang suaranya dan Bapak bisa menyimak dengan jelas. Baik, Ustaz. Ya, kalau sudah silakan Pak. Silakan diulang kembali. Ulang Ustaz ya. Iya, ulang lagi ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'illumu yu'allimuhu yu'allimuhu Bashar. Berhenti kalau mau berhenti di situ. Lanjutkan. Lisanul ladhi yulhiduna ilai'a jamiyu wa hada A'jamiyu. Itu idgham ya. A'jamiyu wa hada lisanun arabiyyum mubin. Ulang lagi, wahada lisanun arabiyyum mubin. Wahada lisanun arabiyyum mubin. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah berikan ya semangat kepada Bapak untuk terus ya belajar Al-Qur'an ya, dan juga semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pak Bowo, ada pertanyaan? Jadi Pak Ustaz, masih terbata-bata Pak Ustaz. Iya. Terus semangat ya Pak ya. Siap, insyaallah. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas partisipasinya Pak Bowo yang berada di Tangerang ya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah. Ya, silakan. Di surat An-Nahl ayat ke-104. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Rianto di Bekasi, Pak. Pak Rianto di Bekasi. Silakan Pak Rianto. Surat An-Nahl ayat ke-104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. Bagus. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadhibun. Barakallahu fiik ya, Masya Allah. Pak Rianto bagus bacaannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberi semangat kepada antum dalam belajar Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Pak Rianto yang berada di Bekasi atas partisipasinya. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Di Serang. Iya, Ibu siapa? Ibu Tatan. Ibu Tatan. Bertanya ya? Iya. Ibu mohon maaf kalau untuk tilawah ini dikhususkan untuk pria dewasa, dan bagi Ibu silakan hanya bertanya saja. Silakan Ibu, boleh kalau ada. Saya bertanya? Iya boleh Bu, silakan.
kalau ada pertanyaan. Tapi masih berkaitan dengan ini ya Bu, bacaan Al-Quran atau tajwid seperti itu. Ya. Dengan Al-Quran. Ya, maksudnya pertanyaannya ini berkaitan dengan yang kita pelajari saat ini, berkaitan dengan Al-Quran atau tajwid, hukum-hukum tajwid yang ada dalam Al-Quran, seperti itu Bu. Iya, ada Ibu? Maaf ya kalau gitu, saya tadinya mau nanyanya soalnya panjang lebar tapi kayaknya. Ya, kalau untuk pertanyaan selain itu bisa ditanyakan ke Ustadz yang lain di program kajian ilmiah di kesempatan yang lain Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu atas partisipasinya. Nah, khotbah Islam azakumullah. Silakan, masih kami buka kesempatan di line telepon 021 823 6543. Ya, halo. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Roy. Pak siapa? Pak Roy. Pak Roy di mana Pak Roy? Di Bekasi. Pak Roy di Bekasi. Silakan Pak Roy. Surah apa Ustaz? Surat An-Nahl ayat ke-106. 106 ya? Iya, bisa dilihat di layar kaca, di layar televisinya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Ya, lanjutkan. Silakan lanjutkan Pak. Iya. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Taib, barakallah. Ahsan, bagus bacaannya ya. Pak siapa tadi? Pak Roy. Roy ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan semangat antum dalam belajar Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Nah, Pak Roy ada pertanyaan? Iya. Ya, silakan. Ada yang saya tanyakan, Ustaz, sebelumnya. Terkadang kita tuh kan napas nggak kuat, Ustaz ya. Napas nggak kuat. Dan juga sudah diberikan ada satu panduan ya buku-buku tajwid yang seperti lazim dan juga qalan segala macam, di mana dia boleh berhenti, ada yang harus berhenti dan sebagainya. Ya. Kemudian dari beberapa pekan kemarin atau sebelumnya itu saya sering menggunakan Al-Quran yang terbitan Kementerian Agama. Cuman karena beberapa hal mungkin saya itu menggunakan sekarang sering baca menggunakan yang dari Madinah ya. Nah, kemudian saya lihat ada beberapa tempat itu yang ketika di terbitan Kementerian Agama itu dia ada yang boleh berhenti, tetapi di terbitan yang Madinah Saudi itu kadang dia nggak ada tanda sama sekali, Ustaz. Jadi terdapat perbedaan sebenarnya itu dalam
dalam berhenti itu seperti apa? Apakah emang harus ngikutin aturan yang ada tanda sedemikian? Atau emang kita butuh paham artinya, kita boleh berhenti, di mana tidaknya, terus kita boleh wakaf, terus kita mulai di mana lagi, Ustaz? Iya, taib. Baik, itu saja Pak pertanyaannya. Iya, itu ya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz, Pak. Iya. Apa jazakallah? Oh iya. Nah, silakan. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Kita mengetahui ya bahwa ya masalah wakaf ya dan ibtida ya tanda-tandanya ya terdapat dalam petunjuk yang diberikan oleh para ulama dari kitab-kitab yang mu'tabar ya. Nah, seperti ya yang diterangkan ya kalau kita membaca mushaf ya itu biasanya ada keterangan mungkin di belakang ya. Di belakangnya, di belakang mushaf ya. Itu ada keterangan ya tentang ya tanda-tanda wakafnya itu ya. Lalu ya mereka juga ya menunjukkan ya rujukan-rujukan ya yang diambil dari ya kitab apa saja ya. Nah itu ya. Nah, di sini terangkan ya di halaman hamzah ya atau alif ya di keterangan ya. Jadi dari mana sumber-sumbernya ya. Gitu. Dan kebanyakan di sini ya disebutkan ya yang dari mushaf Madinah ini waqad ya ruwiya fi dzalika ma naqalahu syaikhan ya riwayat yang kami ambil yaitu yang kami nukil dari dua syekh. Siapa? Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud Sulaiman bin Najah ya. Ma'at tarjihis sani indal ikhtilaf ghaliban. Dan kalau terjadi ikhtilaf antara keduanya Abu Amr Ad-Dani atau Abu Daud As-Sulaiman ya. Mereka memilih Abu Daud As-Sulaiman ya. Nah itu ya. Waqad yukhadhu biqauli ghairihi ma. Kadang diambil juga dari selain keduanya. Jadi ya di sini disebutkan ya di mana ya pengambilan sumber tanda-tanda wakafnya ya tersebut ya. Nah itu dan saya juga yakin di mushaf yang terbitan Indonesia ya itu juga ada rujukannya ya. Walaupun ya mungkin belum disebutkan rujukannya yang mana itu ya. Nah, jadi semuanya ada rujukannya ya. Kalau kita membaca ya Al-Qur'an dengan tanda-tanda yang ada di situ berarti sudah benar ya. Kalau memang napas kita nggak kuat mencapai tanda wakafnya, maka ya kita harus bil makna. Ini memahami maknanya agar kita tidak salah dalam mewakafkan. Di antara kesalahan dalam mewakafkan adalah wakaf di tengah-tengah suatu kata atau kalimat ya. Ini jelas tidak boleh. Jadi kalaupun kita darurat nafas kita tidak kuat ya maka jangan sampai wakafnya di tengah-tengah suatu kalimat, suatu kata. Ya. Misalnya kata-kata al-mustaqim misalnya. Nggak boleh kita berhenti ya. Ihdinas siratal kita berhenti di situ nggak boleh. Ya. Karena itu tengah-tengah kata. Kita habiskan ya satu kata ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi begitu ya. Nanti kalau kita mewakafkannya pada akhir dari suatu kata baru kita melihat maknanya
ketika memulai, ya, yang tepat dari kalimat apa, ya. Nah, begitu seterusnya. Dan orang-orang di negeri kita ini banyak yang, ya, semangat, sehingga sampai saya pernah melihat ada yang mengaji di depan saya, ya. Dia sudah ada tanda-tandanya, tanda wakafnya di sini, mulainya di sini, sudah ada. Itulah, ya, usaha-usaha dari orang-orang kita supaya memudahkan orang untuk membaca Al-Quran. Silakan, itu boleh-boleh saja, ya, yang sesuai dengan maknanya, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ya. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Roy dan bermanfaat juga untuk kita semua yang menyimak. Nah, apa sekarang sesi tanya jawab aja nih? Baik, ya. Kita sudahi ya untuk pembacaan tilawahnya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Baik Ustaz. Ya. Kita angkat pesan singkat dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila saya menambah hafalan baru, insya Allah dalam beberapa menit sudah bisa hafal, Ustaz. Masya Allah. Tapi kalau hafalan yang baru nggak diulang sampai beberapa kali, besoknya bisa lupa lagi. Mengapa seperti itu, Ustaz? Mudah hafal dan terkadang mudah hilang juga hafalan barunya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih. Iya, ya. Itulah mengapa, ya, kita perlu belajar, ya. Dan sudah diingatkan di bab yang kita baca, ya ini, ya, pada kesempatan kali ini, yaitu untuk banyak murojaah dan istizkar, ya. Kita, ya, kemampuan, ya, dan daya hafal itu terbatas, ya. Penguatnya adalah murojaah dan istizkar itu sendiri. Benar tadi yang dikatakan, ya, banyak orang bisa dengan mudah, ya, satu hari mungkin dia bisa dapat 1-2 halaman langsung bisa hafal. Apalagi kalau yang sudah, ya, memahami bahasa Arab lebih cepat lagi. Namun, ya, ketika kekuatan, ya, hafalan itu diuji, ya, maka tidak ada yang lebih baik dari orang yang banyak murojaahnya dan istizkarnya. Jadi itu kuncinya. Sebagaimana perkataan Imam Bukhari ketika beliau ditanya apa, ya, sebab-sebab atau kiat-kiat dia itu kok hafalannya selalu kuat. Ya, dia menjawab, apa kata Imam Bukhari? Kasratut tikrar. Banyak, ya, mengulang-ulang. Itu jawabannya. Ya, yakni murojaah dan istizkar, ya. Kalau kita menyiapkan waktu kita untuk, ya, bermurojaah, maka insya Allah, ya, walaupun misalnya dia hafal 5 juz, ya, tapi dijaga selalu diulang-ulang, maka, ya, akan tetaplah hafalan itu masih ingat insya Allah ta'ala, wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari Pak Okta di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara mengatasi diri ini kalau lagi ada masalah, saya itu malas membaca Al-Quran. Sebaliknya, kalau lagi saya senang, semangat dalam membaca Al-Qurannya, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Al-iman yazid wa yanqus, ya. Iman itu terkadang bertambah, terkadang turun, ya. Berarti yang menanyakan itu memang posisinya, ya. Kalau lagi semangat, ya, dia bersemangat, ya, maka dia rajin membaca Al-Quran, ya.
berarti iman sedang naik. Lalu tiba-tiba futur, ya, meninggalkan membaca Al-Quran, berarti imannya sedang turun. Ini yang harus kita sadari. Ya. Ketika kita sadar, ya, mengapa kita jadi malas? Berarti iman kita sedang turun. Kita bertanya, apa sebabnya ini? Tidak lain dan tidak bukan. Kalau iman kita turun, berarti kita telah melakukan suatu kesalahan. Melakukan suatu dosa. Maka kita segera beristighfar, kita bertaubat kepada Allah, supaya Allah mengembalikan semangat kita, ya, untuk kembali meningkat keimanan kita. Ketika kita sudah tahu, kita sadari, segera kita beristighfar, kita bertaubat. Ya. Kalau sudah melakukannya, maka insya Allah iman kita akan kembali lagi dan akan kembali bersemangat lagi. Kemudian juga kadang faktor dari luar yang mengganggu kita. Apa misalnya? Teman yang buruk. Teman yang buruk ini, ya, banyak yang melalaikan kita dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Bahkan bisa menjerumuskan kita. Karena itulah jika kita tahu bahwa, ya, kita merasakan bahwa penyebab turunnya keimanan kita karena berteman dengan teman yang buruk, ya, segeralah kita tinggalkan teman-teman yang buruk tersebut dan beralih, ya, mencari teman-teman yang, ya, saleh, supaya, ya, teman yang saleh itu mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kembali bertaubat. Bagaimana tidak sedih Rasulullah SAW, ya, mendapati pamannya yang diharapkan untuk, ya, dia bisa bela di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun ketika, ya, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka teman-teman yang buruknya itulah yang mempengaruhinya, sehingga dia gagal di kesempatan terakhir, ya, dari hidupnya. Itulah yang disesali dan disayangkan oleh Nabi kita SAW terhadap pamannya yang ia cintai. Teman yang buruk sangat besar mempengaruhi, ya, bagaimana perkataan as-sahibu sahib, ya, teman dekat itu bisa menyeret kita, ya. Carilah teman yang dekat yang merupakan orang-orang yang soleh dan orang yang bertakwa, sehingga akan menambah terus ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Suryati di Parung Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, bagaimana dengan bacaan ro yang dibaca re dalam surat Hud? Ini hukumnya apa Ustaz? Jazakallah khairan. Iya, ya. Salah satu, ya, bacaan dari riwayat Hafiz an Asim adalah yang disebutkan dengan imalah, ya. Maka ra yang disebutkan tadi di surat Hud itu ra mumalah, ra yang dibaca dengan imalah, ya. Maka bacaan kita disesuaikan, ya. Faqala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Begitulah, ya, yang diajarkan, ya, melalui riwayat Hafiz an Asim. Jadi hanya satu saja, ya, imalah di dalam Al-Quran menurut tajwidnya Hafiz an Asim radhiyallahu anhu. Ya, demikian Allah alam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menyambung surat Al-Humazah dari ayat 1 ke ayat 2? Apakah sama pada saat disambung cara membacanya
dengan kita berhenti di ayat 1 lalu kita sambung lagi di ayat 2 berhenti lagi? Syukran Ustaz. Ya, tentu berbeda ya antara wasal dengan waqaf ya. Surat Al-Humazah ya, apabila di wasal maka harus kita ya gunakan nunul wiqayah ya. Kalau kita tidak wasal, kita waqaf, maka ya cukup dengan mewaqafkan di huruf ta marbutah ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Kita hentikan dengan huruf ta marbutah. Tapi ketika disambung kalimat ya lumazatin ya, kalimat lumazatin kita dengarkan berakhiran nun ya. Maka nun itu kita jadikan berharokat kasrah. Jadi kita baca wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, begitu caranya ya. Jadi lumazatinil ya dengan nun wiqayah. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Agil di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, sifat saya di dalam membaca dan menghafal Al-Quran ini merasa sudah cukup. Padahal kalau saya dengar dan mengikuti sholat berjamaah bersama imam itu lebih pintar dari saya. Dan sebenarnya penyakit apa yang ada di dalam hati saya ini Ustaz? Syukran. Iya, merasa cukup ya. Ini termasuk bagian dari penyakit ujub ya. Penyakit ujub bisa merambat kepada penyakit istikbar, penyakit sombong ya. Maka ya kita harus lawan ya dengan apa ya, dengan ikhlas ya. Penyakit ujub kita hilangkan dengan ikhlas ya. Ujub terhadap diri sendiri bahwa dia sudah merasa cukup ya, itu adalah ya suatu ya yang sangat berbahaya buat kita sekalian. Sehingga apa? Sehingga membawa kita kepada perbuatan meremehkan orang. Sebagaimana iblis merasa ujub dengan dirinya ya, karena dirinya ya merasa punya jasa besar ya, merasa ya lebih tinggi dari hamba-hambanya yang lain. Akhirnya dia pun ya dari penyakit tersebut menjadi sombong. Penyakit sombong dihilangkan dengan tawadhu ya, lawannya sombong ya, yaitu tawadhu ya, merendahkan, menundukkan ya, diri kita, tidak merasa kita ya yang terlalu besar dan seterusnya. Ini masalah-masalah hati ya yang perlu kita pelajari ya dengan sebaik-baiknya dan kita praktekkan dalam kehidupan kita tanpa henti. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dan ini merupakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara membedakan madlin dan matamkin saat kita membaca surat yang pendek? Syukron. Madlin dengan matamkin. Jelas beda ya. Lin ya adalah mad yang terdapat pada dua huruf
ya dan waw. Di mana pasangan ya seharusnya kasroh, pasangan waw seharusnya dhammah. Namun ya dan waw yang sukun itu ternyata tidak didahului oleh pasangannya, yakni didahului oleh fathah. Maka ketika itulah dia disebut lin. Seperti kata-kata Quraisy, Saif, Khauf. Nah, ini semuanya lin. Karena dua huruf maddiyah tersebut tidak sesuai dengan pasangannya masing-masing. Ya seharusnya pasangannya kasroh, waw seharusnya pasangannya dhammah. Namun ternyata yang datang adalah fathah, sehingga jadilah dia lin. Hurufnya disebut huruf lin. Apabila kita wakafkan, maka jadilah dia mad lin. Jauh berbeda dengan mad tamkin. Misalnya alladzina amanu wa amilus shalihat. Dia mad tabi'i. Alladzina amanu mad tabi'i dengan dhammah. Pasangannya waw. Lalu di hadapannya ada waw berikutnya. Maka makinil waw, bacalah waw dengan tepat. Jangan sampai terjadi idgham. Alladzina amanu wa amilus. Nah, ini enggak boleh. Ini namanya tidak tamkin. Atau karena ada waw di hadapannya, maka seperti halnya jaiz, sehingga dipanjangkan alladzina amanu wa amilus. Ini juga salah. Jadi itulah bedanya tamkin dengan madlin. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Iya. Sebagai ikhtitam, kita selalu mohon kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala amal ibadah kita, termasuk amal dalam membaca Al-Quran, kita selalu ikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita selalu dalam mengamalkannya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, semoga Allah Azza wa Jalla akan terus membimbing kita di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang diinginkan oleh Islam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum pada guru kita Ustadz Abu Unis Ali Subhanah Fidhahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwatai Islam wazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang telah kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.